Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Ini adalah bagian ketiga. Kita akan melewati bab kedua yang berisi perkembangan bank syariah di dunia, karena sudah tidak update lagi. Jadi kita langsung ke bab ketiga. Bab ketiga, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Akad dan aspek legalitas. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka. Tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil kiamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku, transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad seperti hal-hal berikut. Pertama, rukun, seperti ada penjual, pembeli, barang, harga, akad atau ijab qabul. Kedua, syarat, seperti syarat-syarat berikut. Barang dan jasa harus halal, sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Harga barang dan jasa harus jelas. Tempat penyerahan atau delivery harus jelas karena akan berdampak kepada biaya transportasi. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal. Lembaga penyelesai sengketa. Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank.
Hal ini untuk menjamin efektivitas dan setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan atau guidelines yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala, biasanya setiap tahun, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan atau annual report bank yang bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Mekanisme kerja DPS atau Dewan Pengawas Syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar kita lihat paling kiri di bawah yaitu implementasi dan sosialisasi. Bagian atau departemen terkait yang berurusan dengan produk, jasa, atau pertanyaan yang diperlukan mengajukan usulan kepada Dewan Direksi. Di Dewan Direksi didiskusikan yang terlebih dahulu dipresentasikan oleh bagian atau departemen terkait. Apabila sudah disetujui, akan diajukan kepada Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah akan mengadakan rapat yang dihadiri juga oleh direksi serta bagian atau departemen terkait yang mengajukan rancangan produk atau jasa atau pertanyaan yang ada. Kemudian apabila disetujui oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah akan dikirim jawaban kepada Dewan Direksi. Selanjutnya, Dewan Direksi akan menginstruksikan untuk diadakan sosialisasi dan implementasi. Namun, tidak semuanya Dewan Pengawas Syariah menyetujui. Kemungkinan ada koreksi, bahkan ada penolakan kalau bertentangan dengan prinsip atau hukum syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN. Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pula lah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS. Dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air menganggap perlu dibentuknya satu Dewan Syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia
dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris ex officio. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah. Secara garis besar, tugas dan mekanisme kerja DSN dapat digambarkan sebagai berikut. Bisnis dan usaha yang dibiayai. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut. Pertama, apakah objek pembiayaan halal atau haram? Kedua, apakah proyek menimbulkan kemudaratan untuk masyarakat? Ketiga, apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila? 4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? Kelima, apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal? Keenam, apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung? Lingkungan kerja dan corporate culture. Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan siddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus skillful dan profesional atau fatanah dan mampu melakukan tugas secara teamwork, di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi atau tabligh. Demikian pula dalam hal reward and punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.
Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa senyum adalah sedekah. Perbandingan antara bank syariah dan konvensional. Perbandingan antara bank syariah dan konvensional disajikan dalam tabel berikut. Pertama, bank Islam melakukan investasi-investasi yang halal saja. Bank konvensional, investasi yang halal dan haram. Kedua, bank Islam berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Bank konvensional memakai perangkat bunga. Ketiga, bank Islam profit dan falah oriented. Bank konvensional profit oriented. Keempat, bank Islam hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor dan debitor. Kelima, bank Islam menghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis, Dewan Pengawas Syariah. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya.